Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita ngobrol santai terkait tentang masalah banyak dari kita senantiasa selalu beralasan untuk tidak melaksanakan atau tidak melakukan kewajiban yang memang sudah menjadi kefitrahan kita, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah itu adalah tujuan utamanya adalah ibadah, dan itu sepakat kita sama-sama ketahui. Tapi pada realitanya sangat ironis, sangat berbanding terbalik. Selalu banyak alasan-alasan yang senantiasa menjadi pembenaran, kemudian lantas tidak mengaplikasikan untuk mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang beralasan karena dia sibuk mencari kekayaan di dunia ini. Banyak orang yang beralasan dia sedang sibuk untuk menaikkan popularitas atau juga karirnya, mengejar karir, mengejar kekayaan, kemudian lantas melupakan, bahkan sangat mengabaikan, baik sengaja maupun tidak sengaja, ibadah ditinggalkan. Islam itu tidak melarang umatnya untuk menjadi orang kaya. Islam itu tidak melarang umatnya untuk memiliki karir, jenjang karir yang tinggi, yang baik, dan lain sebagainya. Islam itu tidak melarang. Tetapi yang menjadi masalah adalah persoalan ketika orang sudah mengejar karir, mengejar jabatan, mengejar kekayaan, sibuk menjaga kekayaan, sibuk menjaga kekuasaan, dan lain sebagainya, kemudian lantas tidak mau beribadah. Itu yang menjadi persoalannya. Ibadah senantiasa ditinggalkan dengan secara sengaja, diabaikan dengan sengaja. Dan kemudian juga ada orang yang ketika dia menjadi karyawan, kemudian tangan kanannya bos, kemudian sibuk karena pekerjaan begitu banyak, begitu numpuk, begitu tinggi tingkat kesibukannya, sehingga menjadi alasan kemudian untuk tidak beribadah kepada Allah. Itu banyak juga seperti itu. Kemudian juga ada orang yang sakit menjadi sebuah alasan, kemudian tidak mau melaksanakan ibadah, entah itu sakit apapun ya, kemudian itu menjadi sebuah alasan untuk tidak melaksanakan ibadah. Banyak seperti itu, padahal tidak baik dan tidak tepat. Bahkan alasan itu tidak benar untuk menjadikan sebuah alasan kemudian tidak beribadah kepada Allah. Kemudian ada lagi orang yang secara kehidupannya itu miskin, fakir, nggak punya apa-apa, ya dibilang merana lah, merasa paling merana ya. Kemudian lantas dengan kemiskinan dan kefakiran menjadi alasan kemudian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alasan-alasan tersebut itu semua tidaklah tepat untuk dijadikan sandaran alasan. Biar bagaimanapun alasan itu tidak bisa dijadikan argumentasi kemudian tidak mau beribadah kepada Allah. Lalu ada argumentasinya ketika merasa sibuk ingin mencari kekayaan, sibuk sedang mencari karir, sibuk ingin meraih cita-citanya ya, kemudian tidak beribadah, maka ada argumentasinya. Kalau begitu bagaimana dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, nabi yang menjadi kesayangan Allah sehingga diberikan kekuasaan ya, menguasai alam manusia, hewan ya, kemudian jin, kemudian juga diberikan kekayaan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hingga pada detik ini tidak ada satupun yang mengalahkan kekayaan dan kekuasaannya seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tetapi Nabiullah Sulaiman alaihissalam tetap beribadah kepada Allah. Kesimpulannya, orang yang mengejar karir, yang mengejar kekayaan dan mengejar cita-cita atau sibuk dengan hal-hal seperti itu, alasan-alasan itu maka tidak dapat dibenarkan, ya, tidak dapat dibenarkan karena tidak beribadah. Kemudian yang kedua, ada orang yang mereka bekerja sebagai bawahan lah, ya, maaf, bukannya merendahkan dalam status sosial, artinya bawahan itu dia bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan, jadi pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Kemudian tentunya sibuk betul, tetapi tidak beribadah kepada Allah dengan kesibukan itu. Alasan itu tidak dapat dibenarkan bagaimanapun juga. Bicara kesibukan, maka argumentasinya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Allah yang sangat super sibuk. Nabiullah Yusuf alaihissalam itu adalah pembantu di dalam sebuah pemerintahan Mesir, ya. Beliau melayani raja, ya, di pemerintahan tersebut. Bagaimana sibuknya? Ya, tentunya sangat sibuk. Tetapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tetap sibuk seperti apapun, ibadah jalan terus, ibadah menjadi tujuan utamanya, ya, tetap melaksanakan ibadah. Nah, kita, ya, tidak tepat ketika beralasan karena sibuk bekerja, ya, sibuk ngurusin ini dan itu, kemudian tidak beribadah, itu tidak tepat untuk dijadikan alasan, tidak benar sedikit pun. Kemudian ada yang ketiga, orang sakit, alasan sakit yang menjadi alasan kemudian tidak beribadah kepada Allah. Lalu kalau demikian, ketika kita sakit menjadi alasan kemudian kita tidak beribadah, bagaimana dengan Nabiullah Ayub alaihissalam yang sekujur tubuhnya penyakitnya itu sangat-sangat parah, tetapi, ya, sakitnya Nabiullah Ayub alaihissalam tidak menjadi alasan dia tidak beribadah. Nabiullah Ayub tetap beribadah, malah semakin luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita, ya, sakit yang tidak seberapa, tidak seperti Nabiullah Ayub, tapi ibadah tidak mau. Sakit menjadi alasan, sakit menjadi sebuah pembenaran diri, ya. Jadi tidak benar ketika sakit kemudian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ada yang keempat, kemiskinan, ya, kemudian kefakiran, ekonominya jatuh, bangkrut, ya, dan usahanya jatuh, atau pokoknya ekonominya lagi, ya, puntang-panting, tidak baik keadaan ekonominya. Ada orang seperti itu, ada yang tidak beribadah dengan alasan kemiskinan, kefakiran, kebangkrutan, ya, dalam keadaan rugi, kemudian tidak mau beribadah kepada Allah, alasannya seperti itu. Padahal alasan itu tidak benar, sekali lagi, ya, karena ada argumentasinya. Bicara kemiskinan, kefakiran, ya, tentunya Nabiullah Isa alaihissalam adalah sosok Nabi yang sangat-sangat fakir, bukan miskin lagi, fakir. Kalau fakir itu kastanya paling tertinggi, kalau miskin itu masih di bawah. Jadi kefakiran. Nah, Nabiullah Isa itu paling fakir. Beliau tidak memiliki rumah, harta, ya, alasnya adalah bumi, atapnya adalah langit. Itu hanya yang dimiliki Nabiullah Isa alaihissalam. Istri pun tidak memiliki. Sementara Nabiullah Isa alaihissalam tetap istiqomah, bahkan tidak terganggu dengan miskin. Dalam keadaan miskin tidak menjadi gangguan untuk beribadah kepada Allah, ya. Jadi alasan-alasan yang selama ini kita buat di dalam pikiran kita uraikan
dengan lisan kita yang terdetik di pikiran kita, kemudian tidak mau beribadah, ya itu semua tidaklah dapat dibenarkan, karena kehidupan kita masih jauh lebih nikmat dibandingkan keadaan-keadaan nabi-nabi yang tadi sudah diuraikan, ya. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan untuk tidak beribadah, karena tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah ibadah kepada Allah. Mau sibuk, mau ngejar karir, mau mengejar kekayaan, silahkan saja. Mau keadaan sakit, ya, dalam keadaan kemiskinan, itu bukan menjadi alasan kemudian tidak beribadah kepada Allah. Baik sobat semua, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah, konsisten, dapat merealisasikan, mengaplikasikan ibadah dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Lebih kurangnya mohon maaf bila mana ada hal yang kurang, itu semata-mata dari Al-Fakir. Bila mana ada hal yang baik, semata-mata Allah, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tayangan Ngopi Santai yang dapat saya sajikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.